Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa mukarramin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali belajar di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Jangan lupa niat iktikaf dulu, sebagaimana kemarin kami sempat sampaikan, agar pahala kita berganda-ganda. Mari kita niati pertama iktikaf, yang kedua berniat untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu, seperti itu. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab atau suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan nurul ilmi kepada kita, agar hati kita senantiasa terang, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang mubtilatis shaum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Al-awwalu, yang pertama di antara hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah usulu ainin ilal jawfi asolatan aw ardon amdan, yakni sampainya benda ke bagian dalam tubuh, baik melalui lubang asli maupun lubang buatan yang sengaja dibuat. Pertama, yang membatalkan wudu adalah kemasukan air. Jadi sederhananya, lubang yang ada di dalam tubuh kita itu kemasukan air. Lubangnya itu baik itu lubang yang sudah ada maupun sengaja dilubangi. Awas, lubang yang ada maupun lubang yang sengaja dibuat. Al-kharajatu allati tasilu ilal jawfi au amatun ay allati tasilu ila dimaghi fadawaha fawasala ad-dawa'u ilal jawfi awid dimaghi. Jika pada tubuh seseorang terdapat lubang yang bisa sampai ke bagian dalam atau lubang yang sampai ke otak, kemudian orang tersebut mengobatinya, bahkan ini termasuk obat, maka lalu obat tersebut sampai ke bagian dalam atau otak, atau seseorang menusuk dirinya atau disuntik, auto'ana nafsahu auto'anahu ghairuhu bi'ilnihi fawasolat at-ta'natu ila jawfihi batola saumuhu. Baik suntikan tersebut dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain, dan itu bisa sampai ke bagian dalam, maka puasanya menjadi batal. Nah, yang pertama,
kemasukan sesuatu ke dalam lubang yang ada. Ini tidak hanya air ya. Lubang di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali. Pertama itu hidung itu ada 2 lubang. Meskipun dia bermuara pada satu tempat, itu hidung. Satu, yang kedua telinga kanan, yang ketiga adalah telinga kiri. Kemudian jalan depan kubul, kemudian jalan belakang atau dubur itu sudah 5 atau 6. Kemudian kedua mata itu 8. Ada 8. Sekarang ini kondisi telinga saya ini kemasukan air tadi pagi sebelum subuh ya, atau pas mandi subuh itu, mandi pagi. Jadi ini yang sebelah kanan tidak begitu mendengar, hanya sebelah kiri. Nah, ketika telinga ini kemasukan air atau benda lain, biasanya kalau air itu kan dimasukkan air lagi, dikasih air, kemudian kita balik begini. Dalam kondisi berpuasa tidak boleh. Ini telinganya agak paling tak gini-gini kan, karena memang nggak begitu jelas. Ya namanya juga kemasukan air. Jadi kalau kemasukan air ketika berpuasa setelah subuh, jangan diisi air lagi. Paham ya? Kalau diisi air itu bisa membatalkan puasa. Yang paling mudah kan air. Satu. Yang kedua katembat. Katembat itu orek kuping itu loh. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi sampai dalam. Itu makruh. Kalau sampai lepas kapasnya, maka hukumnya batal. Yang ketiga hidung. Hidung itu misalnya yang suka ngupil atau gimana, itu tidak boleh. Atau ketika wudhu menyedot air bablas, nah, itu tidak boleh. Atau ketika mandi yang pakai apa itu shower, kemudian dangak gini airnya masuk, nah itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Apalagi malah lupa saya. Kedua mata. Jadi kedua mata ini biasanya kalau bangun tidur ada blobok. Blobok itu apa ya? Bahasa Indonesia ini blobok itu apa? Ya blobok. Dikucek gini kan, dibersihkan. Itu tidak boleh disiram air. Tidak boleh. Ternyata di sela-sela mata itu ada lubang. Kemudian yang terakhir adalah kubul dan dubur. Jalan luar atau jalan depan. Bagian bawah ini. Catatan penting buat anak-anak biasanya, kalau ibu-ibu bapak-bapak jarang, tapi yang punya bak mandi gede itu misalnya berendam, tidak boleh ngentut di dalam air karena akan membawa masuk air ke dalam itu tadi. Itu tidak boleh. Logikanya kita punya akuarium, kita masukkan gelas di balik, masukkan gelas bening itu kebalik, kemudian dikasih selang, ditiup, pasti akan keluar blukuduk blukuduk blukuduk. Nanti lama-lama air dalam gelas itu akan naik. Artinya air itu akan masuk ke dalam lubang itu tadi, kubul maupun dubur. Maka tidak boleh ngentut di dalam air. Bahkan kalau misalnya buang air besar, sudah ngeden, ngegas, mau keluar, kok masuk lagi? Nah itu tidak boleh. Kalau dengan sengaja dimasukkan, karena nggak kuat, dimasukkan aja lah, nanti lagi. Nah itu tidak boleh. Nah, itu rada saru ya, tapi ya ilmu fikih itu begitu. Itu tidak boleh. Bahkan di dalam kitab ini diterangkan, bahkan bila pada tubuh seseorang itu terdapat lubang, lubang itu ya dalam pengertian di sini mungkin wudel itu loh. Wudel itu kan kalau ditusukkan dia membuat lubang, diisi air ya tidak boleh. Atau pada bagian tubuh tertentu berlubang, ini agak susah dibayangkan. Tetapi gini, nah orang itu apa itu yang habis operasi itu loh, penyakit paru-paru. Itu kan kebanyakan rokok atau apa itu di sini kan dilubangi itu sebagai jalan bernapas ya, atau apa itu di sini itu. Saya pernah melihat
beberapa orang termasuk dosen di sini itu dilubangi, alasannya paru-paru, dia bernapasnya di sini. Nah itu tidak boleh kemudian dimasuki air atau dimasuki makanan. Nah kalau itu kemasukan maka puasanya batal. Bahkan di sini diterangkan obat juga tidak boleh. Obat itu tidak boleh. Di sini diterangkan tidak boleh. Lalu bagaimana dengan sifatnya infus? Dalam kedokteran itu loh, orang sakit dia kan diinfus. Menurut keterangan kitab ini tidak boleh diinfus. Atau diinfus membatalkan puasa. Karena dia sengaja memasukkan makanan dengan cara membuat lubang tertentu. Menurut kitab ini tidak boleh. Mungkin menurut kitab lain infus itu boleh. Itu tidak boleh. Bahkan di dalam keterangan yang lain, merokok itu tidak boleh. Merokok itu kan memasukkan asap sebenarnya. Itu. Dia diilhakkan, disamakan dengan makan. Itu. Karena dia menyerap sampai dalam. Meskipun sebenarnya selain merokok ada yang lebih dalam, itu sisa itu yang selangnya panjang itu loh, itu nyedotnya sampai dada, itu tidak boleh juga. Di sini diterangkan alati tasilu ila dimag, yang sampai otak. Jadi perputaran air atau sesuatu itu tadi sampai otak. Artinya itu ditusukkan secara dalam. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi pada bagian tertentu seperti disuntik, yang sifatnya seperti suntik sakit itu, sebagian ulama memperbolehkan itu. Karena dia tidak melalui lubang yang normal. Itu. Kecuali lubang itu sengaja lubang yang kelihatan lubang ya. Jadi lubang yang kelihatan lubang. Kalau disuntik itu kan dia tidak berlubang secara mata, tetapi memang dia ditusuk. Secara teori pasti berlubang, tapi lubang yang tidak kasat mata. Termasuk infus itu juga suntik kan sebenarnya. Tapi kalau di dalam keterangan ini diterangkan auto'ana nafsahu auto'anahu ghairuhu bi'idnihi, yang itu ditusuk kemudian masuk pada bagian dalam, itu tidak boleh. Nah, kita berpegang pada pendapat kitab ini, kalau sampai dalam itu tidak boleh. Nah, batasan dalam itu bagaimana? Ini dokter yang tahu. Karena beberapa orang barangkali tidak kuat berpuasa, akhirnya berusaha mensuplai makanan lewat infus. Nah, itu jelas tidak boleh, agar kenyang misalnya. Disuntik gitu, itu tidak boleh, jelas-jelas tidak boleh. Kemudian saya teruskan, wala yadurru al-iktihalu awil inghimasu fil ma'i wa in wujida asaruhu bibatnil aini au kharajat maq'adahu mabsurin lam yuftir in a'adahu bi asbu'ihi. Kemudian juga andai kata seseorang memakai iktihal itu celak. Celak itu kan macam-macam, ada yang pensil ya, ada yang bubuk. Nah, saya juga tahu ada yang bubuk diginikan. Nah, kemudian atau juga menyelam ke dalam air. Kemudian karena membersihkan celak itu airnya masuk. Nah itu tidak apa-apa kalau itu, karena sebenarnya dia membersihkan celak, bukan memasukkan air ke dalam sini. Jadi pada bagian mata ini menurut keterangan ulama fikih dia juga termasuk dianggap lubang. Maka hati-hati gitu. Kalau menyelam dengan sengaja tanpa membersihkan celak, ya menyelam, renang gitu, itu tidak boleh kalau kemasukan. Dan jarang sekali renang itu tidak kemasukan air, jarang sekali. Kebanyakan pasti kemasukan air. Yang baru renang belajaran bahkan masuknya air tidak hanya dari lewat telinga atau hidung, tapi lewat
mulut gitu. Jadi keluar wis warek gitu. Nah, itu seringkali saya juga sering begitu. Ya karena renangnya cuman gaya batu, jadi belajar itu susah banget ya, kebanyakan minum air akhirnya. Jadi habis kalau lapar saya renang, keluar kolam itu kenyang air. Itu jadi tidak boleh. Bahkan termasuk jika seseorang keluar wasir, maka tidak membatalkan puasa bila orang tersebut mengembalikan dengan jarinya. Jadi begini, wasir itu beser kelas akut, jadi wis parah sekali, buang air besar misalnya, dia terus buang air besar, mencret terus sampai naudzubillah, di dalam kitab ini sebutannya keterangannya memang begitu, sampai bagian dalam itu keluar. Jenengan kan pernah kecil, saya juga pernah sih. Jenengan kan kalau buang air besar kan ceboknya sendirian toh, tidak diceboki orang lain kan, pasti digerayai toh, ono sing empuk-empuk juga toh. Bahkan kalau kurang puas termasuk bagian dalam dirogoh juga. Ini rada saru, tetapi ini ilmu fikih. Saya harus menyampaikan. Termasuk bagian dalam rada kenyal-kenyal. Lah yang bagian dalam itu orang yang beser atau wasir berat itu sampai keluar. Tapi kan nggak lepas toh, keluar. Kayak ayam ketika disembelih atau diambil telurnya itu loh. Itu kan sampai keluar. Nah ketika keluar dimasukkan lagi. Kan nggak mungkin ditarik, bahaya kalau ditarik. Dimasukkan lagi dengan jari. Maka hukumnya tidak apa-apa. Itu memasukkan benda ke dalam lubang. Kenapa? Karena itu darurat. Tidak mungkin kemudian dibiarkan saja, malah penyakit kan. Jadi tidak apa-apa. Lah buang air besar itu ketika cewek tidak boleh memasukkan jarinya ke dalam lubang anus. Oh, harus tahu. Kalau orang kota kan nggak pernah, karena WC-nya itu pakai apa itu? Duduk. Jadi disemprot aja, gitu. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Airnya kebablasan terlalu kenceng masuk juga bahaya. Nah, ini fikih. Agak saru tetapi ya memang begitu. Kemarin sempat saya sampaikan ada sebuah riwayat bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, muridnya Imam Malik, beliau masih kecil sudah menggantikan Imam Malik menjadi ustadz. Jadi Imam Malik radhiyallahu an wafat, muridnya Syafi'i usia sekitar 14 tahun, dia menggantikan dan dia belum balik. Yang kemarin saya ceritakan pada persoalan balik. Kemudian dia ketika mengajar pada bulan puasa dia makan karena belum balik. Nah Imam Syafi'i itu sepanjang hayatnya ketika sudah balik sampai wafat, beliau itu punya penyakit wasir. Jadi kemana-mana beliau bawa mangkok. Mangkok, tahu mangkok ya? Sewaktu-waktu besernya kumat, tiba-tiba buang air besar mendadak. Itu langsung ditadai dengan mangkok. Oh, ini seorang ulama besar, tetapi cobaannya juga besar. Seumur hidup, pasca beliau balik. Jadi dia kira-kira di atas usia 17 tahun sampai beliau wafat, sekitar usia beliau itu 52 tahun. Itu beser bawa mangkok kemana-mana, jadi gini bawa sarung gini, kalau sewaktu-waktu buangnya besar ditadai pakai mangkok. Kenapa? Karena beliau punya wasir. Jadi ulama besar itu cobaannya juga besar. Yang penting ngerti hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hududul manafidi, batas-batas yang dikatakan lubang. Yang pertama adalah al-angfu atau hidung. Ay al-khayshum jami'uhu minaz zahiri, yaitu janurnya hidung baik secara keseluruhan ataupun luar. Wa muntahal khayshum minal batin, dan bagian ujungnya hidung adalah bagian dalam. Jadi gini, kita kalau memberi batasan mana atau bagian hidung, bagian hidung
Yang kelihatan di luar ini sudah luar. Dalam ini yang tidak kelihatan itu namanya adalah bagian dalam. Jadi kita tidak boleh ngupil di saat puasa. Oh, kalau ngupil keterlaluan sampai dalam sini sampai sini, maka hukumnya batal. Kok batal terus Pak Ustadz? Ya karena memasukkan itu tadi. Ini bukan persoalan menjadi kenyang ketika ngupil atau tidak, tapi ini aturan syarak. Jadi tidak boleh kayak gitu. Dan tidak perlu dicari alasan-alasannya. Paling alasannya adalah alasan medis yang mungkin bisa ditemukan oleh orang, yaitu tangannya kotor ketika puasa dan lain-lain. Tetapi secara syar'i, secara hukum agama Islam, kayak gini tuh tidak boleh, ngupil lah, atau mainan janur hidung tidak boleh. Sama seperti ketika kita yang membatalkan wudu. Di antara hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh lawan jenis, atau menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Di dalam kitab fikih disebutkan dengan istilah bibatinil kaf, atau bagian dalam telapak tangan. Lalu bagaimana kita mengukur bagian dalam telapak tangan? Yaitu begini, jenengan tutup tangan begini, gini semua misalnya, dilihat. Yang kelihatan dari luar itu bagian luar, yang tidak kelihatan itu adalah bagian dalam. Jadi di antara hal yang membatalkan wudu, itu wudu ya, ini bukan puasa. Wudu adalah menyentuh kemaluan, baik milik sendiri atau milik anaknya, orang lain. Ini bukan milik temannya, bahaya nanti. Milik anaknya kan biasanya nyewoi cilik itu. Nah, bagian dalam itu begini, yang kelihatan itu bagian luar, yang tidak kelihatan itu adalah bagian dalam. Jadi gini, nah, ini luar. Itu mengukur fikih. Di dalam ini dalam. Jadi kalau kita garuk-garuk gini, ya wudunya batal. Artinya maksud saya adalah bagaimana mengukur bagian dalam dan bagaimana mengukur bagian luar, itu agama telah mengatur melalui ijtihad para ulama. Itu yang pertama, bagian dalam. Pertama hidung. Yang kedua adalah al-qubulu wal dubur, jalan depan dan jalan belakang. Mana mayajibu ghusluhu minhuma fil istinja'i minaz zahiri. Yang menjadi bagian luar adalah, yang dimasuk luar adalah bagian jalan anus yang wajib dibasuh ketika bersuci. Itu bagian luar. Mengukurnya bagaimana? Dalam fikih, karena fikih itu praktek, kita ndodok itu bahasa Indonesianya jongkok, kemudian digerayah, itu bagian luar. Paham ya? Misal kita jongkok ketika buang air besar, kemudian kita cebok, kita gerayah gini, ya gini, nah itu bagian luar. Kalau kita udah nyelempet gini, nah itu namanya bagian dalam. Kalau dipaksa gini, sisa-sisa kotoran itu kita bersihkan sedikit demi sedikit, jarinya masuk gini, nah itu batal. Paham ya? Ya, di depan kita makanan tetapi kita ngomongin tahu kasroh, kan repot. Tahu kasroh itu tahu dibaca kasroh, dan saru jadi tahu kasroh. Nah itu batal. Ya namanya juga ngaji fikih. Sekali lagi ini ngaji fikih tidak ada niatan untuk berkata kotor ya, karena ini keseharian kita. Maka beberapa orang termasuk saya lah, karena laki-laki itu celananya sering pesing. Ibu-ibu kalau mencucikan celananya bapaknya, suaminya maksud saya, coba dicek baunya pesing enggak. Kenapa? Karena istinjaknya, buang airnya dia tidak sempurna, sehingga ketika sudah ditutup ternyata masih ada tetesan. Nah itu tidak boleh. Itu bukan kaitan, artinya ada pada diri kita kadang tidak bersih. Nah kalau kita tidak jelaskan secara gamblang, ya bahaya gitu loh. Keluarkan aja semua pipisnya itu. Bahkan dalam kitab fikih itu kalau perlu diurut
dipelurut, diurut. Kalau buang air besar, perutnya ditekan biar sempurna. Penting itu. Habis sahur kita makan banyak, nah, ternyata sakit perut. Ya udah, buang air ditekan-tekan. Nah, kayak gitu. Itu dalam kitab fikih panduannya memang begitu. Jadi al-qubul wal dubur batasannya semacam itu. Jongkok. Kemudian batas yang ketiga yang perlu dijelaskan adalah al-fammu. Fammu itu adalah mulut, yaitu makhrajul ha'i al-muhmalati hadduz zahir. Batasnya dalam mulut itu adalah huruf ha. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf ha itu sini, ha, ha, ha. Saya bisa lebih dalam. Biasa kan kadang sampai muningit gitu. Nah itu sini. Kalau kita masukkan jari sampai ke sini, batal. Kalau cuma sampai gigi aja enggak. Tapi jangan kemudian ngemuti driji. Nah itu batal itu. Asin-asin gimana? Nah itu batal. Nah dalam struktur lidah, setahu saya di dalam ilmu IPA, lidah itu kan ada lidah depan, tengah dan belakang kan. Kalau kita jilat di depan itu rasanya masih asin kan gitu. Nanti semakin tengah pahit, ke belakang enggak berasa. Nah yang tidak berasa itu loh yang kemudian tidak boleh. Itu batal. Berkumur itu sebatas di luar, luk, dikeluarkan. Habis itu kita sebaiknya meludah. Kenapa? Karena sisa air masih di dalam. Luk, bang. Terus dilek. Nah itu batal. Ya batal ya. Hati-hati. Dan di dalam berpuasa sebaiknya tidak usah berkumur. Kecuali ya tidak usah berkumur ketika sedang melakukan puasa. Banyak di antara kita yang saya amati, saya juga mengalami, ketika kita berwudu kan membasuh muka. Kemudian kita sholat, Allahu Akbar. Tetesan air itu kan masih mengalir toh. Kadang kemudian sampai ke sini ke mulut. Batal. Awas nanti coba kalau setelah ini bisa dicoba karena maghrib kan basuh muka kan mengalir tetesannya itu masih mengalir. Kemudian kadang masuk pasti atau lidahnya yang patroli cari di luar. Nah, batal. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Ya paham ini ilmu syariatnya kayak gini ini. Kok susah ya? Nggak susah gitu, nggak susah. Kalau sholatnya batal. Nah, makan, minum, Allahu Akbar, batal. Sholatnya batal, puasanya juga batal. Kadang ada yang mulutnya kering, iyalah. Kalau puasa gini bibirnya kering kan? Ya udah dicuci aja nggak apa-apa, asal nggak dimasuk. Enak. Gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Apalagi ya? Apa kira-kira? Sempritan tidak boleh tidak boleh. Itu yang membatalkan puasa nomor 1, masih nomor 1, yaitu masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh. Mungkin akan kita bagi 2 sesi kayaknya ini. Yang nomor 2 yang membatalkan puasa adalah ini ada yang ini 17 plus semua toh. Tidak ada yang anak-anak toh. Wah ada itu yang acung itu. Yang pertama adalah istimna'u bimubasyaratin amdan, mengeluarkan air mani dengan bersentuhan secara sengaja. Tidak perlu saya terangkan ya, apa diterangkan? Jadi mengeluarkan secara sengaja, dikeluarkan sendiri maupun dikeluarkan orang lain, batal. Kalau bermimpi tidak apa-apa. Kalau bermimpi bangun diteruskan tidak boleh. Guyu. Nah kalau keluarnya itu sebelum subuh, kemudian setelah ketika adzan belum mandi, itu tidak apa-apa. Yang penting timing keluarnya. Misalnya malam mimpi keluar, waduh sahur-sahur itu mau mandi kok adem banget gitu. Nanti aja lah pas mau subuh. Ternyata bablas sampai subuh. Itu. Sampai subuh ternyata belum mandi besar, belum mandi jinabat.
Bagaimana hukumnya? Puasanya sah atau tidak? Puasanya tetap sah, tetapi tetap wajib mandi besar, dan harus mandi besar sebelum sholat. Paham gak? Nah, seperti itu. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Yang nomor 3 di antara hal yang membatalkan puasa adalah al-jima'u amdan wa illam yungzil, yaitu bersenggama secara sengaja sekalipun tidak keluar mani. Emang ada bersenggama tidak sengaja? Saya tidak tahu. Tiba-tiba jatuh dari langit masuk ya tidak bisa. Karena rata-rata sengaja. Kecuali maaf, disengaja itu diantaranya yang tidak disengaja adalah naudzubillah diperkosa. Itu tidak sengaja. Tidak ada pemerkosaan kok disengaja itu. Tidak ada. Jadi sebenarnya dalam hukum fikih ketika terjadi pemerkosaan maka yang batal adalah yang memperkosa. Karena dia sengaja mau melakukan sementara yang diperkosa dia menolak. Itu dalam hukum fikih sebenarnya tidak, ya seperti itu, tidak batal orang yang diperkosa. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ini buruk. Nah, ini catatan penting bagi yang sudah bersuami dan masih gairahnya masih tinggi, berapi-api. Tidak diperbolehkan bersenggama di siang hari atau di waktu puasa. Awas, catatan penting. Kalau malam hari boleh, kalau siang tidak boleh. Dendanya berat. Awas, dendanya berat. Bagaimana dendanya? 1, memerdekakan budak. Di Indonesia sudah tidak ada budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong. Kalau kurang 1, mengulang lagi dari awal. 2 bulan berturut-turut. Siapa yang kuat coba? Yang berat itu nek bolong sekali baleni gitu loh. Ketinggalan sekali ngulang lagi, itu tidak boleh. Yang ketiga alternatifnya adalah it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Ya kalau punya duit. Nah, gitu. Jadi sebaiknya tidak bersenggama berhubungan suami istri ketika siang hari. Kemudian yang keempat adalah al-istiqa'u. Al-istiqa itu adalah menyengaja muntah. Jadi muntah, kadang orang kan mual, kemudian tangannya dimasukkan, biar dia muntah. Nah itu tidak boleh. Bagaimana? Yang paling mungkin ya cuma dipijit lehernya. Itu kalau muntah. Jadi tidak boleh. Nah, itu namanya mau menyengaja, itu tidak boleh. Sengaja tidak boleh. Muntah ya muntah, tapi tidak boleh dimasuki apa? Jari. Itu tidak boleh. Yang keempat itu syartul iftari ayaf alahu. Hal tersebut bisa batal dari 4 itu tadi. 4 itu yang pertama adalah masuknya sesuatu ke lubang, air atau lain-lain makanan. Kedua itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Ketiga jima. Keempat istisqa atau muntah. Itu batal apabila 1 amidan aliman mukhtaron. 1 tahu kalau itu membatalkan. 2 dia mengerti kalau itu batal. Yang ketiga dia punya alternatif lain untuk meninggalkan itu. Tidak boleh, atau kehendak sendiri. Kalau kehendak orang lain dalam pengertian dipaksa, itu tidak batal. Seperti pada kasus yang saya terangkan pemerkosaan tadi. Jadi 4 hal itu tadi batal kalau 1 disengaja, 2 tahu kalau itu membatalkan. Kalau tidak tahu bagaimana? Ya tidak apa-apa, namanya juga orang bodoh kan. Yang ketiga adalah itu dilakukan dengan sendiri. Kalau keluar mani mimpi ya tidak apa-apa. Meskipun di dalam mimpi dia melakukannya sendiri gitu.
Tetapi kan imajinasi saja. Kemudian apabila tidak dilakukan dengan sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Itu 4 hal yang bisa membatalkan puasa. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Oh itu langsung. Kalau ada serangga, selama itu tidak sengaja tidak apa-apa. Kan kadang ya ada lah gitu. Kayak saya juga ngalami. Kalau bisa dikeluarkan misalnya hidung, keluarkan tidak apa-apa. Kalau tidak bisa keluar dan dia sudah mati, pada dasarnya tidak boleh disogok. Kalau itu memerlukan harus dikeluarkan, maka yang paling berhak adalah dokter atau orang yang ahli. Kalau itu misalnya bisa kita keluarkan secara sederhana, tidak apa-apa kita keluarkan, karena itu berbahaya. Nah, itulah yang dinamakan sengaja. Tadi kan tidak sengaja. Nah, paham ya, paham? Sampai sini. Nah, tadi yang lain. Oh ya. Secara hukum itu tidak membatalkan puasa, makruh. Tapi kalau masuk pada batasan sini, masuk sini, baik 1 tetes, batal. Jadi odol itu tidak membatalkan, gitu loh. Kan kita merasa ada kan, lah kemudian odol itu kan ada rasanya, karena rasa itu muncul sebab bersentuhan dengan lidah. Paham ya maksud saya? Jadi saya terangkan tadi, seperti orang ngetes makanan itu loh, masakan itu loh. Kalau nih dia adalah seorang tukang masak ya syaratnya, bukan orang datang mencicipi masakan, tukang masak, dia harus masak, maka dilihat bagus langsung dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Karena lidah itu adalah indera, itu loh, dan memang dia fungsinya merasa. Nah, odol itu ada rasanya sebab bersentuhan dengan lidah. Kalau bersentuhan dengan gigi tidak ada rasanya. Nah, tapi kalau sampai ke dalam, kan kadang kalau gosok gigi, terutama saya mengalami menggosok bagian atas, itu kan agak mual. Kemudian masuk, batal. Maka yang paling aman adalah itu tadi, tidak berkumur atau tidak menggosok gigi ketika siang hari. Loh, bukankah itu tidak sengaja? Memang tertelannya tidak sengaja, tetapi mempersiapkan tertelannya sengaja. Karena posisinya sudah di dalam mulut. Kecuali dia menguap. Tiba-tiba air masuk dari atas. Nah, dia kan tidak mempersiapkan itu. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, termasuk ketika misal kita tidur di sebelah kita siapkan makanan dengan niatan nek bangun muga-muga lali kok kita makan. Itu secara proses memang otaknya tidak sengaja, tetapi dalam proses dia sebenarnya mempersiapkan itu tidak boleh. Mempersiapkannya itu sudah tidak boleh. Mempersiapkannya boleh, tetapi ketika terjadi kecelakaan dia tidak dimakfu karena dia sudah siap-siap untuk tertelan. Paham ya? Sebenarnya berkumur boleh, gosok gigi pun boleh. Ulama kebanyakan mengatakan bahwasannya setelah duhur itu makruh. Awas, setelah duhur itu makruh. Padahal setelah duhur itu haus-hausnya orang, capek-capeknya orang, dan kita perlu berkumur gitu. Ulama mengantisipasi agar tidak kebablasan karena haus-hausnya itu. Bahkan 1 tetes kadang tidak berasa, ya sudah makruh menurut jumhur ulama. Tetapi Imam Nawawi Damaskus mengatakan tidak ada adamul karohah, baik sebelum duhur atau setelah zuhur. Kita ikut yang mana? Kalau saya ikut duhur, pasti yang tidak makruh, tetapi juga tidak saya kerjakan gitu loh. Gosok gigi siang-siang kan gimana gitu. Kecuali berkumur aja untuk wudhu, kepentingan wudhu aja. Kalau pagi pada dasarnya tidak apa-apa.
Hukum makruh itu ketika setelah duhur. Setelah duhur itu makruh. Kalau pagi nggak apa-apa. Dan memang pada dasarnya tidak apa-apa. Hanya makruh itu tadi. Kalau setelah duhur. Nah, itu paham ya? Jadi pada dasarnya tidak apa-apa, tapi harus hati-hati. Kalau tertelan maka batal. Karena kita sudah mempersiapkan makanan di depan lubang. Oke, mungkin ada yang lain? Tidak ada? Karena masih ada 5 yang membatalkan puasa. Saya lanjutkan secara singkat. Udah mepet ini. Yang kelima adalah haid dan nifas, mendadak haid atau mendadak punya anak. Ya bukan mendadak punya anak, Ding. Ya kalau punya anak itu udah HPL ya batal. Karena keluar kan darahnya dan pasti nifas. Kemudian wiladah, melahirkan, itu batal. Yang keenam adalah al-jununu walau lahdotan. Junun itu gila, epilepsi. Epilepsi itu masuk dalam kategori gila, meskipun sebentar. Yang punya step hati-hati ya, kasih tahu temennya kalau saya step, kasih tahu ya gitu. Karena orang kan nggak sadar kalau step. Nah, gila meskipun sebentar, karena hilang akal. Karena ada tahu orang yang kumatan itu, kalau kumat ya kayak gitu, kalau waras ya kayak gitu. Yang ketujuh adalah al-ighma'u jami'in nahar. Ayanan itu apa? Epilepsi kan, sepanjang hari. Nah ini yang ayanan dibahas secara khusus. Sehari penuh dia ayanan. Ya ayanan itu epilepsi, step. Kemudian ke-8 adalah asukru jami'in nahar, mabuk sepanjang hari. Mungkin dia minumnya malam sebelum subuh, tetapi pasca subuh sampai maghrib dia masih teler. Nah itu tidak boleh, batal puasanya. Itu makanya bagi yang masih minum itu kan, jangan minum sebelum subuh. Ya ketika berbuka aja. Saya tidak menyarankan, Ding. Nanti disarankan. Sarankan sama Ustadz kalau minum setelah puasa ya minum aja air putih itu. Ini kan kita kan di sini orang baik semua. Jadi gitu. Artinya kalau masih ada saudara atau tetangga atau teman diingatkan kalau minum ya habis maghrib. Nanti kalau sebelum puasa kamu puasanya nggak sah. Oh ya. Sepanjang hari. Kalau cuma setengah hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu hukumnya tetap dosa minum kok. Ini saya ngomong puasanya, bukan ngomong hukumnya minum loh ya. Kalau minumnya tetap dosa. Yang ke-9 adalah pindah agama, aridatu ma'adullah, yaitu pindah agama. Ya pindah agama itu langsung batal. Dan ini kami meskipun agama itu adalah kebebasan individu dan la ikraha fiddin, dan orang yang bebas pindah agama itu tidak boleh kita cela, tidak boleh kita maki, termasuk keluarga kita sendiri yang sudah berusia bisa mikir. Kalau anak-anak nggak boleh, karena anak-anak masih tanggungannya orang tua. Orang yang pindah agama itu tidak boleh kita cela, tidak boleh kita laknat, tetapi kita harus berdoa pada diri kita dan keluarga kita agar wafat dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin. Itu 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan kita simpan buat besok. Ada? Tidak ada kan? Kita simpan buat besok. Sekarang karena sudah mepet, bukan mepet ya, sudah waktunya kami cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat, memberikan barokah hidup kita, ilmunya dapat maslahah, manfaat fid dini wa dunya sampai akhirat. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.